Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Masih di dalam makna dan syarah hadis yang ke-14. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seorang muslim kecuali 3 perkara. Yang pertama, orang yang sudah pernah atau punya istri atau punya suami, dia berbuat zina. Yang kedua, orang yang membunuh dengan sengaja saudaranya muslim. Yang ketiga, watarik lidinihi al-mufariqi lil jamaah. Yang ketiga, yang darahnya halal ditumpahkan adalah orang yang meninggalkan agama, yang memisahkan daripada jamaah. Arti daripada makna ini, yang golongan ketiga, yaitu orang yang meninggalkan agama, yaitu murtad. Dalam riwayat, man baddala dinahu faqtuluh. Siapa yang murtad, mengganti agama, maka bunuhlah dia. Mudahan Allah jaga agama kita, keturunan kita, dan akidah kita ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian al-mufariq lil jamaah, makna daripada orang yang meninggalkan agama. Arti jamaah adalah alhamdulillah, jamaah umat Islam, orang yang berpisah daripada komunitas umat Islam, itu orang yang murtad. Maksudnya adalah dia meninggalkan agama dengan hati dan keyakinan. Ini yang pertama, hatinya kada mengakui tentang agama Islam, baampih, murtad, dan keyakinannya seperti itu. Keyakinannya seperti itu, etikat. Maka etikat ini hati-hati. Makanya dalam hadis, umatku akan terbagi ke dalam 73 golongan. 1 di surga dan 72 di neraka. Jadi umat Nabi Muhammad ini terbagi 73 golongan nanti. Ini umat Nabi Muhammad ya. Ini lain orang kafir. Ini kita umat Islam ini sebanyak itu paham-paham akidah-akidah yang menyimpang. 1 di surga, 72 di neraka. Sahabat bertanya, siapakah yang di surga ya Rasulullah? Kata Nabi kita, al-jamaah. Orang yang mengikuti kebanyakan akidah, kebanyakan umat Islam di muka bumi ini, di penjuru dunia ini. Akidah yang mana itu bersumber daripada Nabi dan para sahabat dan diikuti oleh zaman-zaman seterusnya. Dijaga itu akidah, diselamatkan itu akidah, tidak berubah. Dalam riwayat ahlu sunnah wal jamaah. Nah kemudian ahlu sunnah wal jamaah ini, semua aliran yang menyimpang daripada agama Islam, mereka pasti mengaku ahlu sunnah wal jamaah, mengaku kelompok yang selamat. Tapi bagaimana cirinya? Kata ulama, cirinya orang yang berakidah yang baik ahlu sunnah wal jamaah, yaitu belajar kitab tauhid tentang sifat 20.
Nah, ini cirinya. Bila belajar sifat 20, kitabnya yang dibaca sifat 20 dijelaskan sesuai apa yang dijelaskan ulama tentang sifat 20, tentang sifat wujud Allah itu bagaimana sesuai dengan dalil Al-Quran, hadis Nabi, atau secara akal juga bisa. Secara akal bagaimana? Secara akal adanya alam semesta ini pasti adanya yang menjadikan. Itu akal. Kada kurang, kada lebih, akal kita memahami. Nah, bila yang dipelajari itu kitab tentang tauhid, maka itulah ciri akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana akidah itu telah diselamatkan ataupun diperbaharui setelah penyimpangan yang begitu besar di abad pertama, kedua, ketiga oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Nah, artinya akidah yang mana kita pelajari dulu dari guru ke guru, yang bersanad, yang bersambung mulai bahari sampai wayah ini, itu yang bujur. Dan kebanyakan seperti itu, baik ulama Banjarnya sama, ulama Kiai Jawa Timurnya sama, Jakartanya sama, Sumateranya sama, Acehnya sama, ulama yang di Mekahnya dahulu juga sama, di Madinah, di Yaman misalnya kebanyakan, di Mesir, di mana orang beretikat seperti itu. Ya, mereka memahami sifat Allah seperti itu. Nah, itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Artinya aliran itu banyak nanti terpecah belah. Mudahan kita selamat. Makanya jangan wani-wani mengaji tentang tauhid kecuali dengan guru yang jelas. Itu aja. Kalau fikih itu bagus siapapun gurunya. Tapi bila tauhid, hati-hati dia lakukan salah guru. Dikisahkan ilmu tauhid, ilmu ma'rifat, mengenal Tuhan, mengenal Allah Ta'ala, atau mengenal diri, kalinya luput, syahadatnya luput, asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Ya, apa tuh syahadat nangga itu? Yang dibahas tentang syahadat. Aku bersyahadat tiada Tuhan kecuali Allah dan aku adalah Rasulullah. Nama ngakuinya jadi nabi. Nah, ini luput benar. Jadi kada usah kita mengaji ilmu tauhid yang ada sama. Akhirnya akidah kita ini menyimpang, akhirnya di neraka. Yang Nabi kita 73 ini banyak ya. Satu janang selamat, kebanyakan orang tuh yang selamat jamaah. Kalau di mana-mana ngaji tauhid itu seperti itu, yang dibaca kitab tauhid yang bujur, baik bahasa Arab, bahasa Melayu. Kitab tauhid itu dibaca di pondok-pondok pesantren terkenal, dibaca di majelis-majelis salim oleh guru-guru terkenal, alumni-alumni yang di pondok pesantren yang jelas, yaitu sudah umpati. Mengaji lawan mereka, jangan sampai mengaji tauhid bertengah-tengah malam yang kada jelas siapa gurunya. Akhirnya kena ini hadis dan Nabi kita itu semua 73 golongan di neraka. Jadi jangan sampai masalah mengaji tauhid ini asal kaji aja, pina rami, pina tinggi aja ilmunya, pinal balain itu nang jangan diambil. Orang nang jamaah itu nang orang sama beratan, jangan nang pina balain itu pina diambil. Nah, hati-hati, mudahan kita selamat ya. Akidah ini sudah dirusak. Kalau NU, kita ini kan NU Nahdiyin. Apa ciri NU? NU itu ba'amaliyah, hima sembahyang bawirid. NU itu amaliyahnya, warga NU itu apa? Berziarah, batalkin mayitnya kena. Imbah itu bahaul, menikah hari. Ini amaliyah warga NU, bamaulitan, bami'ratan, bayasinan, badalail. Ini NU. Cuman NU ini bisa menyimpang, penyimpangannya tuh di mana? Ya.
NU ini kadang mengaji ilmu sabuku itu, terutama ilmu Banjar ini. Ngaji dengan guru-guru tentang ilmu sabuku, ilmu ma'rifat yang luput, yang kada jelas. Kayak apa kisahnya? Mengenal Tuhan itu kayak apa? Bukan sifat 20 yang dibahas. Ada juga mengaji sifat 20, penjelasannya menyimpang, bisa juga. Nah, ini penyimpangan buan NU ini itu Bang. Bisa menyimpang, akhirnya bakaku diri sebagai Tuhan, lalu ada sembahyang lagi. Lalu memahami tentang sholat itu, ada yang sholat daim, sholat selamanya sholat, kayak apa? Sholat tuh Bang, siang malam sudah, sholat di pander. Ada juga sholat nang sakali aja sembahyang, karena salah mengaji tadi, akhirnya meremehkan syariat, menganggap ilmunya sampai dan tinggi. Nah, ini penyimpangan ya warga NU tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Biasa kena kajian-kajian ilmu sabuku yang dia kada memahami, yang fikihnya kada bujur. Nah, kalau warga Muhammadiyah ini rentan terkena paham-paham Wahabi, karena ada kemiripan. Hubungan Muhammadiyah nih rentan kena aliran Wahabi. Apa itu Wahabi? Aliran yang mengkafirkan saudara muslim. Bila melihat orang berzikir berjamaah disebut kedada dalilnya bid'ah. Bila melihat memaulitan kedada dalilnya kedada digawin Nabi bid'ah. Bila melihat orang mentalkin mayit kedada dalilnya bid'ah. Selalu bid'ah ya. Melihat orang bina tapih taluloi bid'ah, tapih taluloinya bid'ah. Melihat janggut bina dikarik bid'ah. Bila bid'ah itu sebutingnya makna buhannya dolalah, sesat. Bila dolalah finnar, di neraka. Ketujuh, mengkafirkan orang lain. Ini rentan warga Muhammadiyah karena paham Wahabi, tidak menghargai pendapat orang lain. Ini hati-hati. Mengkafirkan saudara muslim, kata Nabi kita, haram. Dalam hadis, dalam fatwa MUI disebutkan, siapa yang mengkafirkan saudaranya sendiri, maka kembalinya antara saudaranya dengan dia. Bila bujur kafir, kafir. Tapi mengkafirkan saudara itu kada segampang itu. Syaratnya harus jelas. Etikat, bila kita tahu etikatnya itu salah, boleh mengkafirkan. Kayak meyakini sembahyang itu kada wajib, boleh kamu kafir. Yang kedua, amaliyahnya salah, lisan ucapannya salah, menyambati Nabi kah, menyambati sahabat kah, boleh dikafirkan. Yang ketiga, amaliyahnya, amaliyah itu jelas dalilnya kalau dia tuh berbuat kafir, seperti berdoa meminta kepada pohon. Kalau orang ziarah kubur, itu orang bertawasul, bukan meminta kepada Habib Hamid Bahashim misalnya. Itu orang bertawasul. Nabi kita menyuruh ziarah kubur, apalagi ziarah para wali. Di situ tempat doa mustajab. Nabi kita kan ketika Mi'raj singgah di kuburnya Nabi Musa. Kata Nabi kita, bila kalian ikut dengan aku Mi'raj, aku tunjukkan itu loh kuburnya Nabi Musa. Ziarah kubur, disuruh malaikat Jibril singgah mendatangi kuburnya Nabi Musa, seorang nabi. Apakah Nabi meminta dengan Nabi Musa? Kada. Bertawasul, berdoa kepada Allah di tempat barokah, di tempat kemuliaan. Di situ ada Nabi. Nabi itu tempat Allah berikan anugerah dan kemuliaan. Jadi kata Nabi kita, mengkafirkan saudaranya itu kembali kepada keduanya. Bila bujur, silahkan kafirkan selama jelas. Kalau kada jelas, jangan dikafirkan, jangan dibid'ahkan. Bilanya kada bujur, mengkafirkan orang lain kembali kepada dirinya, dia yang kafir. Nah, kada boleh kita. Ini rentan terkena paham-paham keras. Bila sudah mengkafirkan orang lain, ya akhirnya dianggap saudaranya ini halal darahnya. Ini orang-orang yang mengebom
gereja-gereja dibom, hari Natal tuh gereja dibom misalnya, meledak. Ini kan ketika ditangkap orang Islam yang ngebom, bahasnya teroris. Kayak apa ini? Jadi wani membom umat Kristen yang tidak memerangi umat Islam karena terbawa paham ras radikal, menganggap ya, jangankan orang Kristen, di sana aja Islam aja dikafirakannya, apalagi orang Kristen. Nah, itu gara-gara paham itu. Dan ini ada ustadz-ustadznya. Bahkan ada suatu lembaga itu supaya orang itu radikal, ya, dididik di kiau ustadznya supaya orang itu tidak punya hati nurani. Ya, jadi itu rentan. Ada juga LDII, Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Ya, di Banjarmasin ini ada beberapa tempat seperti ya, di Batuah tuh ada. Nah, itu juga dikabarkan mereka tuh ada paham-paham yang menyimpang, seperti menganggap yang bukan daripada komunitas atau organisasi mereka itu dianggap najis, dianggap musyrik kalau tidak masuk dan berbaiat dengan mereka. Sehingga bila sembahyang di masjid mereka nanti dibersihkan, dipel, dianggap najis. Bersalaman kada mau, ya. Dan berbaur kada mau, menikahkan dengan orang-orang selain dia kada mau. Nah, itu bila ada seperti itu masih berkelanjutan, dan bila sembahyang bila kada buhannya imam kada sah, kada boleh sembahyang di masjid lain, harus di situ tuh Bang. Jadi mengalih, tengalih beribadah. Bila kada buhannya umpat imam buhannya kada boleh, kada sah sembahyang. Ya. Nah, ini masih ada di Banjarmasin sekitar 3 masjid, sekitar 3 musola. Kenapa ini tidak ditutup? Karena masih belum jelas apakah masih seperti itu, apakah bujur apa yang dijelaskan oleh saksi-saksi atau kada, wallahu alam. Cuman Indonesia ini masih toleransi dan jelas mereka ya, kalau mereka tidak menampakkan maka tidak boleh ditindak, kan seperti itu. Ya. Syiah juga, Syiah ini kan paham-paham yang terlalu melebihkan ahlul bait. Biasanya bebuhan Habib yang kena ini kebanyakan, ya, atau bubuhan Arab, mereka kena paham Syiah ini, itu juga menyimpang. Nah, makanya hati-hati di dalam mempelajari masalah akidah, sebab kata Nabi kita 72, sisa sebuting ya lagi. Nah, jadi jangan sampai kita belajar paham-paham yang tidak bagus, yang tidak sesuai dengan ahlu sunnah wal jamaah. Ya. Ini pentingnya kita belajar akidah. Ya. Akidah tauhid itu penting. Kada boleh kita mengkafirkan orang lain, kada boleh kita kada mewajibkan sembahyang, bahaji, puasa. Ya ada puasa lagi sudah. Seumuran gak usah puasa, sembahyang ada juga. Sekalinya sidin menukar surat masuk surga, gurunya berjual. Nah, ada tuh gurunya berjual sekalinya. Ya. Nah, ini ya sebenarnya mereka itu halal darahnya sebenarnya dalam hukum. Nah, kemudian ada hukum orang yang meninggalkan sholat. Ya. Imam Ahmad dan beberapa jumhur ulama, orang yang meninggalkan sholat hukumnya dibunuh seperti mana orang murtad. Selama meninggalkan meyakini sholat kada wajib. Ini gara-gara belajar ilmu sabuku kena.
Sembahyang itu kada wajib lagi. Kan hati-hati itu boleh dibunuh tuh. Gara-gara paham itu seperti murtad hukumnya. Apalagi berucap di warung mekesa-mekesa apa sembahyang tuh jar. Dia ini koler kah? Menghina kah? Bila menghina jelas tuh murtad. Tapi bila koler kan bisa menghina. Aku ini pian pindah koler sembahyang kah itu aja bahasanya. Tapi bila menyambati bapak tuh sembahyang tuh jar. Macam-macam ya kan kisahnya. Punya belum ma'rifat gak usah sembahyang gitu. Nah kan bahasa-bahasanya nih. Yang belum mengenal Tuhan gak usah sembahyang lagi, percuma aja kada diterima. Itu bahasa-bahasa murtad. Ya. Jelasnya itu kada sembahyang, sudah sembahyang jadi sambatinya. Nah, itu nang akidah menyimpang tadi gara-gara mengaji ilmu tauhid nang luput, ilmu ma'rifat nang luput. Ya. Hati-hati. Nah, jadi kita jaga akidah kita yang bujur ya. Nah, itu sama. Bahkan dalam fikih seperti mana orang murtad tidak boleh disolatkan. Bila meninggal karena sembahyangkan tuh orang kayak itu. Dan kada dapat warisan. Ya, bila kada sembahyangkan tuh dalam riwayat kada usah disumbahyangkan, kada boleh diadak di pemakaman umat Islam. Cari tempat lain aja, cari alkah sorangan. Ini kalau keyakinan sholat itu kada wajib atau meremehkan, menganggap sholat itu sia-sia, bukan kewajiban, malapahi dan seterusnya. Sama puasa, haji, sama zakat, sama bila disambati. Bila koler aja itu bertobat aja, baampih sembahyang, ada harapan. Ini pang gara-gara mengkaji nang menyimpang nih timbul kayak Tuhan murtad. Mun orang kada mengaji kayak itu pian. Meskipun mengaji bah maghrib aja kada tengah-tengah malam, kada mendatangi jauh-jauh ke sana ke Sungai Lulut, kada mengaji jauh-jauh, sekalinya luput ilmunya. Ngaji nang parak-parak kene imbah maghrib, isya guringan tapi bujur diamalakan. Selamat tuh sudah. Kadang pulak bisilah ke kampung ke hujung sana mengaji ilmu ketuhanan tadi. Hakun jam mendatangi batatang imbah isya jam 10, bulik jam 12. Ilmunya luput, lapah, luput, sesat, bisa murtad. Nah, ini orang Banjar nih ada nah kayak itu kisahnya. Kehakunan. Bisa tabinumi apa kak? Ya, jangan sampai murtad kita, naudzubillah ya. Nah, mudahan Allah selamatkan kita daripada hal-hal yang menyimpang ini. Nah, kemudian kita menyambut daripada bulan Rajab, insya Allah mun kada salah tanggal malam sanayan ini sudah 1 Rajab. Malam minggu kah? Malam minggu aja. Nah, malam minggu ini ya, malam Ahad. Nah, malam esok, malam Ahad nih 1 Rajab sudah. Dikatakan malam 1 Rajab adalah malam yang doanya mustajab. Disunahkan menghidupkan malam itu. Sekurang-kurangnya sembahyang isya berjamaah, subuh berjamaah, selebihnya tambahi sholat tahajud, sholat taubat, sholat hajat, sholat witir. Sekurang-kurangnya itu. Selebihnya bangun sepertiga malam beribadah. Nah, ini menghidupkan malam pertama bulan Rajab. Doa mustajab. Kemudian disunahkan kita puasa, memperbanyak puasa. Niat puasa di bulan mulia, bulan haram. Katakan 1 hari puasa pahalanya sama puasa setahun. Puasa setahun. Ini yang bini ibu-ibu nang haid atau yang tahutang bayar kodok di bulan Rajab. Mengkodok biar jangan karena dikodok puasa-puasa nang buka semalam kok haid kah apakah nifas kah itu wajib dikodok biar tahutang. Bulan Rajab ini mun kawas sudah dikodok-kodoi puasa-puasa itu sah mengkodok lawan puasa sunnah Rajab boleh dapat 2 pahala mengkodok tabayari dapat pahala sunnah. Yang kedua, perbanyak doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Perbanyak doa itu. Ya Allah, berkahi bulan Rajab
bulan Sya'ban, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Perbanyak doa itu. Yang ketiga, dalam tertulis di kitab ya, Zabur Nabi Daud, ditemukan di kitab itu, siapa yang baca istighfar di bulan Rajab pagi atau petang, mengangkat tangan sebanyak 70 kali dengan istighfar yang berbunyi Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Imbah subuh atau imbah isya atau imbah maghrib, angkat tangan Rabbi firli warhamni wa tub alayya, Rabbi firli warhamni wa tub alayya 70 kali, kulitnya tidak akan disentuh neraka. Itu fadilahnya. Dan perbanyak istighfar, apapun istighfarnya, apapun yang pian hafal, perbanyak istighfar di bulan Rajab, karena Rajab ini bulan istighfar, bulan pengampunan dosa. Jadi perbanyak istighfar, bulan membersihkan diri, ya. Siap-siap kita untuk menyambut bulan Ramadan, itu sudah di bulan Rajab. Kalau bisa, kalau hafal, baca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika ma stata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu wa a'udzu bi ni'matika 'alayya wa bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sayyidul Istighfar dibaca. Nah, sembahyang taubat berbanyak setiap malam kalau bisa. Istighfar ini pian luar biasa. Apapun dengan istighfar ini mujarab. Rezeki pian ngalih istighfar. Hujan kada tapi hujan istighfar. Bahkan binian yang kada bisi anak istighfar juga. Allah mudahkan punya anak. Bila punya anak tuh masih punya bini sudah. Nah, itu kehebatan istighfar. Kita ini mungkin pian ngalih, sarabang alih, mungkin kebanyakan dosa dan kada beristighfar. Manusia ini berdosa, ada yang banyak, ada yang sedikit, tapi ada obatnya istighfar. Ini bulan Rajab, ini saatnya kita kembali. Bencana di Sumatera, di Aceh, gampang sekali. Di Kalimantan kurang lebih kayak di Sumatera juga. Perbanyak istighfar agar dihilangkan segala bala musibah. Nah, kemudian juga ada amaliyah membaca 10 pertama bulan Rajab Subhanallah Al-Hayyul Qayyum. Itu 10 pertama, 10 pertengahan Subhanallah Al-Ahad As-Samad. 10 terakhir Subhanallah Ar-Raufur Rahim. Nah, ini nanti ada Jumat terakhir bulan Rajab, di saat khotib di mimbar itu membaca Ahmadur Rasulullah, Muhammad Rasulullah sebanyak 35 kali. Itu untuk memudahkan rezeki. Juga bulan Rajab ini ada bulan peristiwa Isra dan Mi'raj. Niatakan hadiri bila ada undangan Isra Mi'raj. Terutama langgar-langgar masjid-masjid nang parak hadiri. Kita ngarakan kisah kemuliaan Rasulullah. Ya, nah, kalau ada bantu bisa, apa yang dibantu untuk Mi'rajan ini? Biasanya kalau umumnya setiap undangan itu umum boleh. Beda rumah-rumah pribadi. Kalau masjid langgar itu sudah umum di mana-mana, pasti umum. Meskipun kada bersurat. Itu sudah definisi masjid musalla itu umum, meskipun kada bersurat umum. Boleh menghadiri. Lain kayak rumah haji pulan. Nah, itu kan nyaman, kita itu pribadi. Ada bapak boleh, ada berdosa boleh, karena itu sudah jadi umum, jadi adat, bukan umumnya,
adat bacaan masjid musola itu pasti mengundang siapapun yang akan datang, pasti menerima. Ya, ya pasti menerima. Mm-mm. Ingin, ya, hadiri aja. Para bapak ya, langgar-langgar sebelah masjid-masjid itu umum ya undangan tuh kadang, bukan kadang, semuanya umum ya. Hendak pian hadir di mana tiap malam becari masjid musola ada aja tuh bacaan Mi'raj ya. Kadang diundangnya kada datang kan, himung mana buhannya kada diundang datang, buhannya kadang undang tuh kada datang, ini nang kada diundang datang, himung benar buhannya tuh, himung buhannya tuh. Panitia tuh melihat banyak wajah sukses kita ini banyak aja, berarti bujur gurunya nih, karena kadang gurunya juga diambung-ambung bila banyak jamaahnya. Pada sama aja bang nih ceramahnya tuh, artinya kan isinya itu. Nah, mudahan kita dapat taufik dan hidayah. Rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbi alimna lajin qunat, rabbi faqina faqir sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rabbil alamin. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.